Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Wa yusannu khutbatun bidhammil kha, ya. Dan disunnahkan bagi seseorang untuk berkhutbah. Khutbah minal wali, dari pihak wali. Ay awiz zawj awil ajnabi. Fal waliyu laysa bisyartin. Intinya bagi yang memulai disunnahkan bagi mereka untuk khutbah. Apa sih khutbah itu? Khutbah bidhammil kha huwa hiya kalamun muftatahun bihamdin, suatu ungkapan yang dimulai dengan hamd, alhamdulillah, mukhtatamun bidu'ain wa wa'dhin, ditutup dengan doa dan mau'idhah, nasihat. Contohnya seperti yang ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila qaulihi raqiba. Ayo, kenapa kok disunnahkan khutbah ini? Di khabar Abi Daud, kullu amrin dzibalin, wa fi riwayah kullu kalamin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa agta. Jelas dia. Setiap daripada ungkapan atau perkara yang penting tidak dimulai dengan hamdillah, fahuwa agta, ay anil barakah, terputus daripada keberkahan. Aiyah. Khutbah ini ada 4, ya. Ada khutbah minal wali, ada khutbah minal khatib atau min janibiz zawj. Tamam. Terkadang khutbah tersebut di khitbah, 2 sudah, ya. Terkadang khutbah tersebut di dalam agad. Jelas ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut awalnya, khutbah itu ada di khitbah, ada di agad. Setiap daripada khutbah dan agad itu ada min janibil wali, ada min janibiz zauj, atau yang yanubu anhuma, atau yang menggantikan daripada keduanya. Mafhum? Berarti berapa jadinya? Ada 4, ya. Khutbah ketika khitbah ada 2 di sana, min janibil wali wa min janibi az-zauj. Khutbah fil agad itu juga ada 2, min janibil wali dan min janibiz zauj, au ma yanubu anhuma, atau yang menggantikan daripada keduanya. Nah, mafhum itu? Ayo. Dan ini semua disebutkan oleh musannif, dan beliau mulai dengan khutbah ketika agad. Khutbah ketika agad min janibi al-wali. Makanya kata beliau, wa yusannu khutbatun bidhammil kha minal waliyyi lahu ayyin nikahil ladhi huwal aqd. Jelas itu, ya. Disunnahkan khutbah dari jihad wali atau yang menggantikannya, bahkan dari ajnabi sekalian, ya. Nah, minta bacakan sama kebetulan ada anak pondok baru pulang, ada ustadz di sana atau apa, dia nggak bisa baca khutbahnya, dah minta bacain khutbah itu dari jihad al-wali. Aywa lahu ailin nikah alladhi huwal agad, yang mana itu adalah agad. Bi antakuna qabla ijabihi. Gimana gambaran khutbah ketika agad dari jihad wali? Bi antakuna qabla ijabihi, yaitu adalah sebelum ijab. Jelas itu, ya. Sebelum dia mengatakan zawwajtuka binti atau mauliyati, dia bilang atau dia membuka dengan alhamdulillah, dia tutup dengan doa dan mau'idhah. Jelas itu, ya. Naam. Sudah jelas itu? Ini disunnahkan hukumnya. Khutbah minal wali fil agad qabla ijabihi, hukumnya sunnah bil ittifaq, tanpa ada khilaf daripada ulama. Jadi sebelum sebelum ijab dia bilang alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd.
usikum wa nafsiya bitaqwallah ila akhirih. Jelas itu ya. Baru dibilang zawwajtuka binti atau mauliyati kada wa kada wa kada dan lain sebagainya. Mafhum itu? Sebelum ijab itu. Ini sunnah khutbah ini bil ittifaq. Mafhum itu ya? Jelas? Ayo. Adapun dari sisi mempelai pria. Dari sisi mempelai pria. Apakah disunnahkan apakah tidak? Maka di sini ada khilaf. Khutbah ketika agad. Berarti apa? Khutbah indal gabul min jihati az-zawj. Min jihatil khatib. Apa hukumnya? Ada khilaf. Di sini Asy-Syaikh Malibari bilang fala tundabu ukhra minal khatibi qabla gabulihi kama sahhahahu fil minhaj. Maka tidak disunnahkan khutbah yang lain dari jihad khatib. Siapa khatib? Yaitulah dari jihad mempelai pria. Qabla gabulihi, sebelum dia menerima. Jadi habis zawwajtuka binti bimahar kata wa kata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala usikum wa nafsiya bitaqwallah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Maka disunnahkan dia bilang alhamdulillah itu. Kata beliau fala tundab ukhra. Tidak disunnahkan minal khatib qabla gabulihi kama sahhahahu fil minhaj, sebagaimana yang ditashih oleh al-Imam an-Nawawi fil minhaj. Wa alaihi al-amal ya. Ada mempelai suami biasanya bilang alhamdulillah wassalatu wassalam ya sudah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati. Bahkan mungkin kalau ada yang seperti ini, ada yang bilang diulang katanya, padahal enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Tetapi tidak disunnahkan ala di sini i'timad ya Syekh Malibari kama sahhahahu fil minhaj, seperti yang ditashih oleh Al-Imam An-Nawawi fil minhaj. Naam. Bal kata beliau yustahabbu tarkuha, bahkan disunnahkan untuk meninggalkannya. Langsung aja qabiltu nikah wa tazwijah bil mahril madhkur. Kenapa? Khurujan min khilafi man abtala biha. Karena kita supaya keluar daripada khilaf pendapat ulama yang mengatakan apa? Bahwasanya batal apabila seseorang sebelum menerima membawakan daripada khutbah tersebut. Mafhum itu ya? Jelas itu? Nah. Kama sarraha bihi syekhuna wa syekhuhu Zakaria rahimahumallahu taala. Sebagaimana yang ditasrih oleh guru kami Syekh Ibn Hajar, maksudnya tapi Fathul Jawad ya. Di Tuhfah beda pendapat beliau. Bukan seperti ini. Ini pendapat yang di Fathul Jawad. Wa syekhuhu Zakaria rahimahullah SWT, dan Syekh Zakaria Ansari rahimahullah SWT. Mafhum itu? Jelas? Aiyah. Berarti apa? Jadi ada dua pendapat ya. Sudah tadi ya. Ya itulah yang pertama, tidak disunnahkan. Bahkan disunnahkan untuk meninggalkannya. Mafhum itu ya. Pendapat kedua apa tadi? Ya itulah gol yang mengatakan bosnya batal. Siapa yang mengatakan batal? Ya itulah Al-Imam As-Subki wa Ibn Abi Syarif. Ini khurujan min khilafi man ya, bukan min ya. Khurujan min khilafi man abtala biha. Khurujan min khilaf, supaya kita keluar daripada khilaf, man orang, abtala biha membatalkan, biha bil khutbah gablal agad. Mafhum itu ya. Siapa yang mengatakan seperti ini? Ya adalah Imam As-Subki wa Ibn Abi Syarif. Yang mana Syekh Malibari sendiri beliau akan menyebutkan ini. Kata beliau, wala yadurru takhallulu khutbatin khafifatin min az-zawji wa in qulna bi adam istihbabiha, dan tidak jadi masalah ada takhallul, ada diselingi khutbatin khafifah, khutbah yang ringan, min az-zawj dari pihak mempelai pria, wa in qulna bi adam istihbabiha, sekalipun kita katakan bahwasanya khutbah itu tidak disunnahkan, khilafan lis-Subki wa Ibn Abi Syarif. Jelas itu ya. Yang mukhalif di sini yaitulah Subki dan Ibn Abi Syarif yang mengatakan bahwasanya apa? Batal apabila takhallal daripada khutbah tersebut ketika mau menerima daripada agad. Nah, akan datang nanti di dalam syurut as-sighah. Nah,
Dalam syurutus sighah nanti bakalan disebutin. Paham itu? Ayo. Karena di sana menerangkan alla yatakhallal bainal ijab wal qabul ya. Apakah khutbah termasuk daripada takhallul? La. Yang mu'tamad tidak, khilafan li As-Subki wa Ibni Abi Syarif. Inilah yang mengatakan bahwasanya batal. Mafhum ini? Jelas? Nah. Dua pendapat sudah ya. Pendapat ketiga. Inilah yang mu'tamad and Syekh Ibn Hajar fi Tuhfah. Jelas itu ya. Apa kata beliau? Lakinil ladzi fir raudhati wa asliha nadbuha, tetapi di raudhah sama asliha hukum khutbah sebelum qabul itu sunnah. Wa atamadahu Syekh Ibn Hajar ya. Kalau pendapat tadi Fathul Jawad ya, yang pertama tadi Fathul Jawad, Syekh Zakaria Al-Ansari, Mughni sama Nihayah mengatakan la yustahab. Jelas itu. Aiyah, lakin alladzi fi rawdah asliha ini yang diiktimadi oleh Tuhfah. Syekhuna Fathul Jawad ini ya. Nah, bukan yang di Tuhfah ini. Mafhum itu? Jelas? Berarti ada 3 pendapat. Mafhum jelas sudah? Ayo. Adapun khutbah min jihatil wali indal ijab itu bil ittifaq sunnah. Khutbah min jihati az-zawj indal qabul ini ada khilaf. Syekh Ibn Hajar mengikut daripada apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi fi Rawdah wa asliha sunnah. Jelas itu ya? Al-Imam An-Nawawi fil Minhaj wa tabi'ahu Syekh Zakaria Al-Ansari wa Nihayah wal Mughni dan Ibn Hajar Fathul Jawad mengatakan bahwasanya la yusan. Kenapa alasannya? Karena khurujan min khilafi man abtalaha. Jelas itu ya? Pendapat ketiga disunnahkan enggak, bahkan memudaratkan. Itulah pendapat Ibn Abi Syarifuddin. Ini indal gabul ya, permasalahan ini semua. Aiyah. Nah, ini 2 sudah selesai. Sisa 2 lagi ya, yaitu khutbah qabla al-khitbah. Jelas itu ya? Kata beliau wa tusannu khutbatun aidan qabla al-khitbati, dan disunahkan juga khutbah, itulah kalam al-mustamil ala al-hamd dan ad-du'a wal wa'adh tadi, qabla al-khitbah, sebelum khitbah. Apa khitbah? Khitbah bi kasril kha, yaitu adalah iltimasu an-nikah min az-zawj. Jelas ya, iltimasul khatib atau az-zawj an-nikah. Az-zawj bi'tibar yang akan datang setelah dia menjadi menikah. Iltimasul khatib an-nikah min jihatil makhtubah. Jelas ya? Ini khitbah namanya. Iltimasul khatibin nikah min jihatil makhtubah. Yaitu adalah permintaan calon mempelai pria untuk menikah dari jihad siapa? Yang dipinang perempuannya. Jelas itu ya? Nah, ini namanya khitbah. Nah, sebelum khitbah ini disunnahkan khutbah dulu. Jelas itu ya? Wa kadza qabla al-ijabah. Begitu juga sebelum menjawab disunnahkan juga khutbah. Paham? Berarti ada dua di sini ya. Jelas ini. Nah, jadi datang ke rumah yang dia mau pinang dengan keluarganya misalnya. Udah. Sebelum meminang mereka membuka dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ila akhirih. Rubba raghibin anka lastu marghubin anka dan lain sebagainya. Rubba raghibin ila akhirih yang akan datang di sini. Ji'tukum raghiban fi karimatikum aw fatatikum ila akhirih. Jelas itu ya? Nah, nanti sebelum ijabah juga disunnahkan dengan dengan khutbah. Berarti apa? Di sini ada 2 khutbah. Khutbah qablal khitbah dan khutbah qablal ijabah. Dua-duanya disunnahkan. Jelas itu ya? Yang ada khilaf itu cuma khutbah qablal aqd seperti yang kita terang. Qabla qabulil aqd. Naam.
Aywah, gimana cara khutbahnya? Fayabda'u kullun bilhamdi wassana'i 'ala Allah, summa bis-salati wassalami 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa yusi bit-taqwa, summa yaqulu fi khutbatil khitbah. Kemudian dikatakan atau diucapkan di khutbatil khitbah, ji'tukum, ya, setelah di alhamdulillah wassana 'ala Allah, ya, assalatu wassalamu ala summa yusi bit-taqwa, baru mereka mengatakan ji'tukum raghiban fi karimatikum aw fatatikum, kami datang kepada kalian karena menginginkan mengambil atau meminang daripada anak perempuan kalian, aw fatatikum, atau pemudi yang berada di rumah kalian. Nah, karimatikum ukhtikum, ya, saudarimu. Nah, fi karimatikum, saudarimu misalnya, aw fatatikum hiya syabah, intinya pemudi yang berada di rumah. Mafhum itu? Nah, aw bintikum, misalnya kalau seandainya anak. Nah, wa in kana wakilan, kalau seandainya bukan orang tuanya langsung, ya, cuma sekedar wakil, galak, maka si wakil mengatakan ja'akum muwakkili, telah datang kepada kalian orang yang telah mewakilkan terhadapku. Auji'tukum anhu khatiban karimatakum, atau kami semua datang, jelas itu, ya, dan saya ini sebagai pengganti daripada mereka ini. Kenapa kami datang? Khatiban karimatakum, untuk meminang daripada saudari kalian. Fa yakhtubul waliyyu aw naibuhu kadzalik, maka wali pun yakhtub, au naibuhu, atau naibnya begitu juga. Ini yang mau menjawab, ya, yakhtubul wali, maksudnya indal ijabah, ini gablal ijabah, maka wali au naibuhu atau penggantinya juga mengatakan daripada yang demikian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tsumma yaqul lastu bimarghubin anka, ya, pakai lastu, ya, lastu bimarghubin anka berarti pengen. Nah, beda kalau lastu bimarghubin fika, enggak mau berarti. Ayo, lastu bimarghubin anka. Ayo. Wa yustahabbu ayyagula qablal 'aqdi, dan disunnahkan bahwasanya mengatakan sebelum akad, uzawwi juga pakai mudhari', ya. Ini enggak cukup ini buat buat ijab di dalam nikah, uzawwi juga harus diulang, zawwajtuka. Naam, hakada. Aiywa. Wa yustahabbu ayyagula, yang mengatakan siapa? Walinya, ya. Orang lain enggak disunnahkan ini. Uzawwijuka ala ma amarallahu bih. Ini cuma walinya. Orang lain tidak. Di hasyiah itu disebutin. Ayo. Gal wa yustahabu ayyagul ayil wali qala an sin fala yutlab dzalika min ghairihi wa alayhi falau ata bihi ajnabiyyun la tahsul as-sunnah, enggak dapat sunnahnya. Wala yakunu jahlul wali bidzalika udhran fil iktifa bihi min ghair, walinya enggak tahu kalau disunahkan cuma dari jihad dia, apakah diudurin? La yakun udhran, bal yanbaghi lil alim ta'limuhu dzalika haitsu jahilahu, sunnah bagi orang alim untuk mengajarkan kepada dia ketika dia tidak tahu. Hakata. Muskilah sekarang, banyak orang suka banget dikedepankan, suka banget disuruh jadi perwakilan sebagai agat lain sebagainya. Nah, padahal bagusnya nggak usah kayak gitu. Kalau mau juga cuma sekedar mentalgin, ya talginin aja. Nggak usah kita yang turun tangan semua. Nah, padahal walinya ada, walinya di samping nih. Ini. Dia yang menikahkan. Ankahtuka, zawajtuka, binti mauliyati, binti muwakkili, al-adzin li, dan lain sebagainya. Orangnya ada di samping, ngapain? Nah, tinggal disuruh dia yang agat. Kenapa? Karena di dalam nikah, ijab dan qabul itu sudah ada syarat. Binisbah lil wali. Ketika diwakilkan bertambah syarat wali, syarat wakil lagi. Mending dia ikhtisar dah, syarat di wali doang, selesai urusan. Nah, maka di Hadramut itu
Nggak ada istilah wakalah itu, kecuali kalau walinya memang nggak ada. Kalau walinya ada, langsung di apa namanya, ditalginin. Nah, siapapun, Habib Ali Masyhur, Habib Salim dan lain sebagainya, semua cuma mentalginkan. Kecuali kalau seandainya nggak ada tadi walinya, baru karena itu tadi bertambah. Hak kata Syed Abu Bakar Al-Faqih, nggak suka beliau menjadikan menjadi wakil daripada pernikahan, kecuali memang nggak ada orangnya. Bahkan beliau menganjurkan santri-santri pulang menikah sana. Ngapain di sini? Nggak ada orang soleh ya di kampung ente, kata beliau. Nggak ada orang soleh ya di kampung sana. Jelas itu ya. Sampai menikah harus di Hadramut, harus di Mesir, harus di mana? Nggak ada. Kenapa di sini? Nggak ada orang soleh di sana. Jelas itu ya. Makanya kita menikah di daerah sendiri. Di mana daerahnya? Di mana walinya? Langsung walinya yang mengijabkan. Jelas itu ya. Ajarin, suruh hafalin. Kalau nggak bisa, ditalginin. Hakada. Aywah. Bahkan sunnahnya ini cuma bagi wali ini. Ayyagula qabla al-'aqd uzawwijuka ala ma amarallahu bihi azza wa jal min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Hakada. Kita berapa kali dipinta orang mengagetkan nikah, nggak mau. Kalau mau, talqin silahkan. Kalau nggak usah. Biar walinya sana. Mau orang lain sana. Nah, kenapa? Senang banget. No, senang banget. Naam. Allah Akbar. Macam-macam orang ya. Kekurangan attention orang sekarang. Jelas itu ya. Kekurangan perhatian. Butuh attention lebih. Minta perhatian sama orang. Oh, Masya Allah, dituakan sekarang menikahkan orang. Masya Allah. Jelas itu ya. Allah Akbar. Aneh sekarang. Aneh orang itu. Banyak yang aneh. Orang-orang aneh itu banyak sekarang. Allah. Tamam itu ya. Ini disunnahkan cuma itu. Wa yustahabbu aidan ad-du'a liz-zawj 'aqib al-'aqd bi barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tamam. Ayo, enggak usah repot-repot doa. Pendek-pendek aja sudah. Barakallahu laka, baraka 'alaikum wa jama'a bainakum. Udah. Oh, kurang keren lagi. Tambahin lagi. Allahumma jama' bainahuma wa jama' syamlahuma kama jama'a Allah baina Muhammad wa Khadijah. Dah, enggak usah panjang-panjang. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Naam. Hakata. Oh biar dibilang Masya Allah kalau doa ini luar biasa. Kalau mau doa panjang-panjang silahkan di kamar sendiri sana. Allah. Gak usah di hadapan orang banyak. Nanti di daerah orang banyak, Masya Allah doa panjangnya sampai setengah jam, sampai 1 jam. Giliran sendiri gak ada orang. Ya, gak ada. Wala haula wala quwwata illa billah. Tamam ya? Jelas itu ya? Ayo. Furu'un. Ada dulu di suatu daerah kita bilangin kayak gitu. Masya Allah. Ya, mau di hadapan. Habis itu kembali lagi ke makana aleh. Ya, gitu. Suka banget nikahin orang sudah. Suka banget. Dia yang nganter. Pas waktu itu kita hadir, kita bilang, orang tuanya ada. Kenapa? Harus diwakilkan. Apa sulitnya? Mana sulitnya? Menerima perwakilan sama mentalginkan. Mentalginkan lebih gampang. Waktu itu Masya Allah mentalginkan langsung. Di waktu lain beda lagi sudah. Ada kamakana aleh. Kembali seperti semula. Aywah, furu'un. Yahrumut tasrihu bi khitbatil mu'taddati min ghairi. Bahkan banyak orang alim ya. Banyak orang alim yang terjebak di dalam ini. Bal yanbaghi lil alim ta'limuhu dzalika haitsu jahilahu. Orang alim harusnya ngajarin. Bukannya malah dia yang
yang nyari-nyari. Furu'un yahrumut tasrihu bi khitbatil mu'taddati min ghairihi. Nah, sekarang musannif mau menerangkan tentang khitbah. Seperti yang kita terangkan, yang namanya khitbah yaitu iltimasu al-khatibi an-nikaha min jihatil makhtubah. Sebagaimana disebutkan di Mughni, Ain Shin dan Abdul Hamid menagel juga masalah ini. Itulah makna daripada khitbah. Permintaan dari orang yang mau meminang. Permintaan apa? Ya itulah untuk menikahi daripada jihad al-makhtubah, walinya dan lain sebagainya. Naam. Aiyah. Nah, sekarang kita katakan apa hukum daripada khitbah. Khitbah ini terbagi dua, ada sharih, ada kinayah. Jelas itu ya. Khitbah yang sharih yaitu adalah yang disebutkan di hasyiah, huwa ma yaqta'u birraghbati fin nikah. Yaitulah suatu ungkapan yang di sana memastikan bahwasanya dia pengen menikahinya. Contohnya, kauridu nikahaki, saya pengen menikahimu. Wa idzan qadat iddatuki nakahtuki, kalau sudah habis iddahmu saya akan menikahimu. Jelas itu ya. Ini sharih namanya. Adapun ta'rid, jelas itu ya. Itu di hasyiah di halaman sebelahnya. Wa yajuzu ta'rid wa ta'ridu. Adapun ta'rid huwa ma la yaqta'u birraghbah fin nikah. Yaitulah suatu ungkapan yang tidak memastikan bahwasanya dia memang mau benar-benar menikahinya. Bal yahtamiluha kama yahtamilu adamuha. Tetapi kita katakan yahtamiluha, yahtamilu ar-raghbah wa yahtamil kama yahtamilu, sebagaimana ihtimal adamuha, tidak ingin juga menikahi. Maksudnya kemungkinan dia ini memang benar mau menikahi, kemungkinan tidak. Naam, contohnya seperti apa? Anti jamilah, kamu cantik. Ada di situ bilang mau menikahi. Kemungkinan karena dia cantik mau dinikahi, kemungkinan enggak juga. Naam, rubba raghibin fiki, mungkin ada orang yang ingin menikahimu, ada yang senang sama kamu. Senang kenapa? Senang apa? Senang apa? Senang melihat akhlaknya, senang melihat perilakunya, senang melihat kerjaannya. Jelas itu ya? Ada juga yang senang mau menikahinya. Ihtimal. Man yajidu mislaki. Siapa? Ada orang lagi yang ketemu perempuan sepertimu, enggak bakal ditemuin lagi katanya. Apa? Kemungkinan karena memang jarang perempuan yang punya sifat seperti itu. Kemungkinan kalau bukan pada kesempatan ini, kapan lagi saya dapat menikahi orang seperti engkau? Jelas itu ya? Kemungkinan. Naam. Ayo, la tabga ayyiman. Engkau tidak bakalan hidup sendiri lagi. Enggak menjadi mom single parents lagi sudah. Jelas itu ya? Enggak jadi itu lagi. Gimana? Mungkin dia yang menikahi, mungkin orang lain dicariin. Berarti apa? Itu kita ta'rid semua. Mafhum itu? Aiyah. Sekarang mau diterangkan sama musannif hukumnya. Kata beliau, yahrumut tasrihu bi khitbatil mu'taddati min ghairihi. Haram hukumnya kita secara jelas, secara gamblang. Apa? Kita meminang atau khitbah, mengungkapkan daripada ungkapan yang menerangkan bahwasanya kita menginginkan untuk menikahinya dengan kata-kata yang sharih, tapi perempuannya itu adalah perempuan yang al-mu'taddati min ghairihi, masih di dalam masa iddah dari orang lain. Raj'iyatan kanat au ba'inan bi talaqin au faskhin au mautin, maupun perempuan tersebut iddahnya dengan sebab raj'iyah atau ba'in bi talaq atau faskhin, ataupun disebabkan daripada kematian. Selama mereka masih di dalam masa iddah dari orang lain, mu'taddah min ghairihi ya, mu'taddah min ghairihi, maka kita katakan bahwasanya haram at-tasrih. Jelas itu ya? Terus kalau ta'rid gimana? Boleh enggak? Wa yajuzu ta'ridu biha fi ghairi iddatin ghairi raj'iyah, dan boleh ta'rid, cuma sekedar menyinggung, boleh fi iddatin ghairi raj'iyah, tapi di selain daripada satu masalah, yaitu iddah ghairi raj'iyah. Dalam artian apa? Kalau seandainya ba'in atau fasakh atau maut, intinya selain daripada raj'iyah.
Wa mislu raja'iyah mu'taddah an riddatin ya. Orang yang iddah karena suaminya lagi murtad. Waliyadzubillah. Kan ketika perempuan mempunyai suami, suaminya murtad. Apa dihukumkan? Hukum raja'iyah dia ya. Kalau seandainya suaminya balik ke dalam Islam di masa iddah tersebut, maka kita katakan dia otomatis menjadi suami daripada perempuan tersebut. Tapi kalau dia terus-menerus riddah, maka kita katakan bahwasanya apa? Hasillah daripada perceraian. Nah, di masa iddah itu. Mau raja'iyah atau tadi mu'taddah an riddatin. Jadi apa? Yajuzu ta'rid biha fi ghairi iddatin, ghairi raj'iyatin wa mu'taddatin an riddatin ya. Dua masalah ini. Maka boleh ta'rid. Adapun kalau seandainya dia ba'in maupun mu'taddah bil agra atau ashhur maupun iddah wafah walaupun hamil, kalau bukan raj'iyah ya, iddah wafah masih hamil dia, tetap kita katakan bahwasanya boleh ta'rid. Jelas itu ya. Boleh ta'rid. Kalau tasrih enggak boleh karena masih masa iddah. Tapi kalau di dalam di dalam masa iddah kita cuma sekedar ta'rid, maka kita katakan bahwasanya boleh. Qala Syekh Ibnu Hajar hadza ta'rid bighairi jima'. Ini ta'rid selain daripada jima'. Adapun ta'rid bil jima', ka'indi jima'un murdin. Saya punya kekuatan jima' yang bakalan diridhoi, yang disenangi. Wa ana qadirun ala jima'iki. Saya mampu untuk menjima' kamu. Fa muharramun, haram ini. Jelas itu ya. Naam. Bi khilafi ta'rid bihi fi ghairi hadhihi surah. Beda kalau seandainya dengan jima' tapi bukan dengan gambar ini. Bukan gambar ini. Apa? Al-jima'u ladzatun katanya. Al-jima'u ladzidun misalnya dia bilang apa namanya? Masih itu tidak jadi masalah tapi makruh hukumnya. Tapi kalau ana qadirun al jima'iki, indi jima'un murdin, maka kita bahwasanya apa? Maka kita katakan bahwasanya haram. Mafhum itu? Jelas? Jadi intinya perempuan yang raja'iyah sama mu'taddah an riddatin itu haram tasrih wa ta'rid. Jelas itu? Mafhum? Selainnya haram apabila tasrih, boleh apabila ta'rid. Gimana contoh ta'rid? Wa huwa ka anti jamilah wa rubba raghibin fiki, seperti yang kita terangkan, man yajidu mislaki la tabgha ayyiman dan lain sebagainya. Naam. Sudah jelas ini? Sudah? Ayo. Naam. Terus kenapa kok kita katakan haram tasrih fi jami'is surah ini? Ini wa inna ma harumat tasrih biha li'annaha rubbama takdzib fi inqida'il 'iddah idza tahaqqaqat raghbatuhu fiha lima uhida 'ala an-nisa'i min qillatid diyanah wa tadyi'il amanah fa innahunna naqisatu 'aqlin wa din. Hanya saja haram tasrih biha dengan khitbah ini li'annaha rubbama takdzib fi inqida'il 'iddah, karena mungkin dia nanti bakalan berbohong di dalam selesai daripada iddahnya. Oh, saya sudah selesai iddah. Kenapa? Idza tahaqqaqat raghbatuhu fiha. Karena ini sudah ada kepastian keinginan dia untuk menikahinya. Lima uhida 'alan nisa'i min qillatid diyanah wa tadyi'il amanah. Karena banyak sudah bukti-buktinya terjadi perempuan itu kurang daripada agamanya dan dia membuang-buang daripada amanah, menyia-nyiakan daripada amanah. Fa innahunna naqisatu aqlin wa din. Karena mereka itu naqisatu aqlin wa din. Kurang akal dan kurang agama. Nah, betapa banyak perempuan-perempuan yang subhanallah masih punya suami. Apalagi ini ya, yang mu'taddah min ghairihi haram. Min babil aula kalau seandainya apa? Masih menjadi istri seorang. Ada orang yang bilang, "Oh, cantiknya kamu, ta'rid." Jelas itu haram. Apalagi sore. Jelas itu ya. Dia bilang, coba saja kamu tidak mempunyai suami, saya yang menikahinya. Haram hukumnya. Nah, hukmul ijabah ka'aksih. Hukmul ijabah sama. Jadi ketika dia masih mempunyai suami, dia menjawab, jelas itu ya. Haram mau ta'rid mau sore. Apalagi dia cerita sama suaminya, lebih goblok lagi ini. Jelas itu ya. Ayo punya suami, dia bilang, coba saja anak nggak menikah sama ente. Tuh kemarin ada bilang sama anak, dia ngajak. Jelas itu ya. Ini kata-kata yang tidak pantas sama sekali. Nah, kata.
Banyak orang-orang seperti ini ya. Perempuan-perempuan nagisatu aglin kata beliau. Hah? Kurang akalnya. Itu tadi. Apa? Goblok tadi ya. Apa istilahnya? Itu dia. Naam, nagisatu aglin. Naam. Haram at-tasrih, bahkan at-ta'rid kalau seandainya muzawwajah an ghairiha. Makanya wa ma'lum anna zaujah, kalau seandainya itu istri orang, ya harumu fi hadzalik, haram fi hadzalik, apa? Fi hadzalik tasrihan wa ta'ridan maksudnya. Mau ta'rid maupun tasrih. Coba kita lihat raj'iyah, kenapa haram? Mu'taddah anil ghair, kenapa haram? Li'annaha fi hukmi zaujiyah. Karena dia hukum zaujah, hukum istri masih. Kapan saja suaminya mau mengembalikan dia di dalam ikatan pernikahan, bisa. Kapan saja suaminya di dalam masalah mu'taddah an riddah, masuk Islam, sudah kembali menjadi istrinya kembali. Makanya fi hukmi raj'ah. Wa ma'lum anna zaujah yahrumu fi hadzalik, yahrumu fiha at-ta'rid min babil aula at-tasrih. Naam. Jelas itu? Naam. Aiyah. Al-mu'taddah min ghairih. Kharaja bihi, kalau seandainya mu'taddah min nafsih ya. Mu'taddah min nafsih. Maka disebutkan di hasyah kharaja bihi ma idza kanat mu'taddatan minhu. Dia menjalani masa iddah dari dia sendiri. Fa innahu yajuzu lahu ay yusarriha bil khitbah. Maka boleh dia mentasrih dengan khitbah. Kama lahu ay yu'arridha biha. Sebagaimana dia boleh menta'rid. Jangankan ta'rid, tasrih juga boleh. Dengan syarat in halalahu nikahuha. Kalau seandainya halal bagi dia untuk menikahinya. Jelas itu ya. Gimana? Yang halal ka'an khala'aha. Misalnya dia adakan perceraian dengan sebab khulu'. Akhirnya ketika di khulu', maka kita kan tolak bain sughra ya. Wa syara'at fil iddah. Perempuan tersebut mulai menjalani masa iddah. Nah, di masa iddah ini, iddah siapa? Iddah dirinya sendiri ya. Fa yahillu lahu ta'rid wa tasrih. Maka boleh bagi dia untuk menta'rid ataupun mentasrih. Li'annahu yajuzu lahu nikahuha, karena boleh bagi dia untuk menikahinya. Jelas itu ya. Kalau seandainya tolak raj'i daripada dia gimana? Kalau tolak raj'i dari dia, tinggal rujuk. Enggak perlu tasrih, enggak perlu ta'rid ya. Bahkan kalau seandainya dia jadikan khitbah sebagai kinayah anir raj'ah juga bisa seperti itu. Ini maksud ibarah. Fa in kana talaquhu laha raj'iyan lam yakun lahu tasrih wa ta'rid bi khitbatiha. Jelas ya. Kalau seandainya tolaknya raj'i, maka tidak boleh bagi dia untuk mentasrih dan ta'rid bi khitbatiha li'annahu laisa lahu nikahuha. Karena dia tidak boleh menikahinya. Wa innama lahu muraja'atuha, karena bolehnya cuma merujuk ya. Naam, inna wa binikah ya ar-raj'ah sahha. Kalau seandainya niatnya dengan nikah ar-raj'ah sahha li'annahu kinayah fiha. Naam. Fa in nawaha bihi hasalat wa illa fala. Kalau seandainya dia nawa al-khitbah bihi birruju' hasalat, maka hasalat ar-raj'ah wa illa fala. Atau fa inna war raj'ah bihi ay bi lafzin nikah hasalat wa illa fala. Naam. Jelas itu ya. Jadi apa? Enggak usah tasrih, enggak usah ta'rid dengan khitbah. Tetapi apa? Ya udah nikahin. Apa namanya? Ya udah rujuk. Kalau enggak rujuk, ya itulah dengan kata-kata nikah untuk apa namanya? Kinayah daripada rujuk. Hakata. Kenapa alasannya? Ini dia, li'annahu laisa lahu nikahuha ya, karena bukan, tidak boleh bagi dia untuk menikahinya, tapi rujuk. Naam. Aywa. Inna wa bin nikah ar-raj'ah sahha. Aywa. Ini bukan khitbah lagi ya, di atas khitbah. Hah? Di atas khitbah ya? Nikah di atas khitbah. Naam. Aywa. Jadi apa? In halalahu nikahuha. Oleh karena itulah kalau seandainya khutbah min nafsihi lakin la yahillu lahu nikahuha, tapi tidak boleh bagi dia untuk menikahinya, maka tidak boleh juga khitbah. Gimana contohnya? Ada di hasyah, ada di matan. Contoh di matan dulu. Wala yahillu khitbatul mutallaqati minhu salasan. Tidak boleh dia mengkhitbah perempuan yang sudah diceraikan 3 kali. Jelas itu ya? Sudah cerai, tolak 3 sudah. Nggak boleh. Kenapa? Karena la yahillu lahu, la tahillu lahu. Karena tidak halal bagi dia untuk menikahi perempuan tersebut.
Sampai kapan baru boleh? Hatta tatahallala, sampai dia sudah tatahallal. Sudah melaksanakan daripada tahallul ya. Muhallil, menikah dengan muhallil. Wa tanqadiya iddatul muhallil, dan selesai iddatul muhallil. In talaqa raj'iyan, kalau seandainya talak raj'i. Karena talak raj'i bisa dikembalikan oleh muhallilnya. Naam, maka enggak boleh tasrih wala ta'rid. Wa illa, kalau seandainya wa tanqadi iddatul muhallil in talaqa raj'iyan. Wa illa, kalau seandainya lam yutalliq raj'iyan, berarti apa? Bainan, jazat ta'rid fi iddatil muhallil, maka boleh ta'rid fi iddatil muhallil sebagaimana sudah kita paham dari sebelumnya. Mafhum itu ya? Jelas ini? Naam. Aiyah. Surah yang kedua, yaitulah yang di hasyah. Wa amma man la yahillu lahu nikahuha ka an talaqaha bainan aw raj'iyan. Adapun orang yang tidak halal baginya untuk menikahinya, misalnya dia tolak bain, aw raj'i, bahkan summa wuti'at bi syubhatin, kemudian diwata' sama orang dengan syubhah, wa hamalat min wat'is syubhah, kemudian hamil perempuan tersebut dari wat'is syubhah, fa inna iddata wat'is syubhah tuqaddam idza kanat bil hamal, maka didahulukan apabila iddahnya tersebut dengan sebab hamal. Wa yabqa 'alaiha bagi yaitu iddatit talaq, dan yang tersisa baginya yaitulah yang tersisa daripada iddatut talaq. Naam. Fala yahillu li sahibi iddatish syubhah ay yukhatibaha ma'a annahu sahibul iddah. Maka di dalam gambaran ini apa? Dia adalah sahibul iddah, tapi perempuan tersebut masih menjalani daripada masa iddah syubhah. Tidak boleh bagi dia untuk mengkhitbahnya. Li'annahu la yajuzu lahul 'aqd 'alaiha, karena tidak boleh bagi dia aqd atasnya. Hina idzin, ketika itu lima bagi 'alaiha min iddatit talaq intaha bejuri, karena masih tersisa daripada iddatut talaq. Haywah. Mafhum ini? Jelas? Haywah, ada dua gambaran yang disebutkan di syarah sama di hasyiah. Terus, wa yahrumu 'ala 'alimin bi khitbatil ghairi wal ijabati lahu khitbatun 'ala khitbati man jazat khitbatuhu wa in kurihat, bukan karihat ya. Wa qad sarraha lafdhan bi ijabatihi illa bi idnihi lahu min ghairi khaufin wala haya'in aw bi aradihi kan tala zaman ba'da ijabatihi wa minhu safaruhu al-ba'id. Sekarang musannif mau menerangkan tentang khitbah ala khitbati akhi. Jelas itu ya, khitbah ala khitbah. Kalau tadi apa? Khitbah ala zaujati ghairi. Enggak boleh itu. Ini akhaf ini. Khitbah ala khitbati akhi. Belum dinikahi tapi sudah dikhitbah. Khitbah ala khitbati akhi haram, apalagi khitbah ala zaujati ghairi. Mafhum itu? Aiyah. Wa yahrumu, dan diharamkan bi khitbatil ghair ya, dengan khitbah ghair, tapi dengan beberapa syarat. Kata beliau yahrumu ala alimin, bagi orang yang tahu. Musannif di sini menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama li alim. Jelas itu ya, dia tahu bahwasanya adanya terjadi daripada khitbatil ghair, sudah ada yang meminang sudah perempuan tersebut. Dia malah meminang juga. Terus syarat yang pertama. Terus apa lagi? Naam. Wal ijabah lahu, sudah diterima. Jelas itu ya, sudah diterima. Terus man jazat khutbatuhu, man jazat khitbatuhu, khitbahnya diperbolehkan oleh syariat. Waqad sarraha lafdhan bi ijabatihi, dan ada tasrih dan kejelasan dengan menerima daripada keinginan dia untuk menikahi perempuan tersebut. Jelas itu ya. Terus lagi syaratnya ilmuhu bi hurmati al khutbah al khitbah al khitbah. Dia tahu bahwasanya khitbah al khitbah itu haram. Aiyah. Wa ilmuhu bi sarahatil ijabah, dan dia tahu bahwasanya sudah dijawab dengan sharih. Beda ya antara bi ijabatin sharihatin dengan ilmuhu bi ijabatin sharihah. Terkadang sudah diterima dengan sharih tapi dia enggak tahu kalau sudah diterima dengan sharih. Jelas itu ya. Jadi dua-duanya harus ada. Berarti apa? Ada 6 syarat. Kita baca satu persatu. Gal wa yahrumu 'ala 'alimin bi khitbatil ghair, dan haram. Jelas itu ya. Yahrumu, mana fa'il daripada yahrumu? Khitbatun. Yahrumu khitbatun
ala khitbatin. Jelas ya, haram khitbah alal khitbah. Jelas ya, khitbah alal khitbah itu haram. Kenapa haram? Di khabar Syaikhain, karena ada kabar daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim, la yakhtubi ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dhana lahu al-khatibu fi dzalik. Tidak boleh dia meminang atas apa yang telah dipinang atau perempuan yang dipinang oleh saudaranya sampai saudaranya tadi meninggalkan, hatta yatrukal khatibu qablahu, sebelumnya itu au ya'dana lahul khatib fi dzalik, atau dia mengizinkan bagi si khatib. Karena apa? Wal hikmah bidzalika al-iza, menyakiti itu. Naam. Aywa, tetapi kita kan ada beberapa syarat. Yang pertama, yahrumu ala alimin bi khitbatil ghair. Dia tahu ya bahwasanya sudah ada yang mengkhitbah. Yes ya. Dia tahu sudah bahwasanya orang lain meminang. Naam. Adapun kalau seandainya dia tidak tahu, nah, tidak jadi masalah. Terus wal ijabah lahu, dan dia tahu bahwasanya sudah diterima. Naam. Sudah diterima, wal ijabah lahu, dan diterima bagi orang yang meminang tadi. Jadi haram ini syarat yang kedua. Beda kalau seandainya belum diterima atau tidak tahu daripada diterimanya. Makanya musannif di sini seakan-akan beliau kenapa meninggalkan dua syarat terakhir itu, karena bisa diambil daripada kata-kata ini. Yaitu adalah sudah ada khitbah dan dia tahu. Sudah ada ijabah dan dia tahu. Paham ya? Nah. Sudah jelas itu? Nah, 4 sudah dapat di sini ya. 4 syarat. Aywah, dan khitbahnya tersebut jazat. Makanya man jazat khitbatuhu, orang yang khitbahnya tersebut diperbolehkan. Beda kalau seandainya diharamkan, seperti yang kemarin, yang barusan kita terangkan. Khitbatil ghair masih, dia mengkhitbah ala khitbatil ghair, itu diharamkan secara syar'i. Aiyah, wa in man jazat khitbatuhu wa in kurihat, sekalipun dimakruhkan. Gimana? Dimakruhkan? Yaitu adalah disunnahkan kita mengkhitbah, meminang anak orang apabila kita gadirin alal mu'an, ta'igin alal nikah. Jelas itu ya. Apabila kita lam nagadir ala al-mu'an walam natuk alal nikah, maka kita katakan bahwasanya makruh kita meminang anak orang. Paham itu ya? Nah, makanya wa in kurihat disebutkan di hasyiah al khutbatul ula al-khitbatul ula al-jaizah bi an kana ajizan anil mu'an wa ghairi ta'id. Ayo, berapa sudah? 4, 5. Yang ke-6, waqad sarraha lafdhan bi ijabatihi, dan ada sharih lafaz dari jihad mempelai perempuan bahwasanya dia diterima. Jelas itu ya? Ayo, beda kalau seandainya cuma sekedar ta'rid atau diem dong. Diem, gak ada jawaban. Gimana? Ini kemungkinan ya. Gak ada jawaban dari orang. Kemungkinan orang itu gak pengen. Naam, qad sarraha lafdhan bi ijabatihi. Makanya disebutkan falau lam yusarrih biha lafdhan bi an radda. Oh, penolakan sama sekali. Aw sakata anhu, atau diam, lam tahram. Maka tidak haram. Aiyah. Illa biiznihi lahu min ghairi khaufin, kecuali kalau seandainya sudah terjadi ini semua, diterima lain sebagainya, dan dia mengizini bagi dia, tapi mengizini bukan karena ancaman, min ghairi khaufin, dengan tanpa ada ketakutan. Ya, kalau diancam, ayo macam-macam ente, orang tua ente kerja di perusahaan orang tua, nah macam-macam ente bisa dipecat orang tua ente. Terus ada ente tahun ini mau lulus kuliah, tahu ente siapa kepala sekolahnya? Itu punya abah. Nah, ente nyusun skripsi gimana pun gak bakalan lulus. Khauf namanya. Naam, illa biiznillah min ghairi khaufin. Mau apa itu ya? Naam. Silakan aja nikah. Silakan. Min ghairi khaufin. Wala hayain, dan juga bukan karena malu. Jelas, ente belajar sama mana? Belajar sama mana ente? Setiap hari ente bakalan belajar sama mana? Gak malu ente? Kata haya. Bukan juga karena keadaan malu dia.
malu dengan misalnya pangkatnya, ataupun kekayaannya, jabatannya dan sebagainya, sama aja. Jangan sampai karena itu. Jelas itu ya. Jadi harus ada izin tanpa ada ketakutan ataupun haya. Atau illa ya, bi'iradihi, dia udah berpaling dari perempuan tersebut. Gimana tanda-tandanya? Ka'antala zaman ba'da ijabati. Di antaranya dia mengungkapkan secara langsung nggak pengen lagi, atau antala zaman ba'da ijabatihi. Sudah diterima tapi panjang banget. Nggak menikah. Jelas itu ya. Nggak menikah di dalam waktu yang lama. Ka'an yatula zaman ba'da ijabati hatta tashhada gara'inu ahwalihi bi'iradihi. Sehingga kita lihat daripada gara'in ahwalnya, dia itu sudah tidak ingin lagi untuk menikahi daripada perempuan tersebut. Wa minhu safaruhul ba'id. Di antaranya habis meminang hilang dia, jauh. Nggak ada kabar. Kenapa ini? Hei, kemana? Tamam, minhu safarul ba'id. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mau. Naam, safarul ba'id ail munggut ya katanya. Nah, enggak ada kabar lagi. Yadhhar annal murad bil kita ingqita'ul murasalah bainahu wa bainal makhtubah. Enggak ada lagi kabar sudah. Naam. Enggak ada lagi sama sekali. Ayo. Terus lagi, sedikit lagi. Wa man istushira fi khatibin aw nahwi 'alimin yuridu al-ijtima'a bihi dzakara wujuban masawiyahu bisidqin badlan lin nasihatil wajibah. Dan siapa saja yang diberikan siapa saja yang diajak musyawarah, wa man istushira, dan siapa saja yang diajak musyawarah fi khatibin, di dalam permasalahan orang yang mau meminang. Jelas itu ya. Au nahwi 'alimin yuridul ijtima'a bihi, atau jelas itu ya, orang ini mau berkumpul dengan seorang yang alim atau orang yang berdagang, sama aja nahwi 'alim ya. Pedagang lain sebagainya, intinya orang ini mau berkumpul dengan orang tersebut, mau belajar, mau transaksi dan lain sebagainya. Akhirnya ada orang yang diajak musyawarah. Maka orang yang diajak musyawarah ini dan ditanya-tanya daripada kepribadian orang yang meminang atau pengajar si fulan atau si tajir al-fulani, maka kewajibannya adalah apa? Dzakara wujuban masawiyahu bisidqin. Wajib dia menyebutkan masawiyahu bi fathil mim uyubahu asy-syar'iyyah wal 'urfiyyah. Menyebutkan daripada kecacatannya, kekurangannya, maupun kekurangan secara syar'i ataupun urfi. Jelas itu ya. Ayo. Kal fagar ya, seperti apa? Fagar. Apa fagar? Urfi ya. Secara urfi ini adalah aib, suatu kekurangan. Wat tagtir, pelit. Pelit. Luar biasa perhitungannya pedagang fulan itu. Nah, satu beras jatuh dihitung sama dia. Nah, sebutin. Nah, bisidqin tapi ya, bukan menjatuhkan, tapi memang benar seperti itu. Nah, bi ayyakuna ma dzakarahu mawjudan fil mustasyar fi. Apa yang dia sebutkan memang ada di dalam kepribadian orang yang ditanya tentang orang tersebut. Naam. Aiyah. Wa dzalika lil hadis. Karena ada hadis Almar katanya, inna Fatimah binti Qais istasyarat lin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tazwiji Abu Jaham ya, Abi Jaham atau Muawiyah. Ada Fatimah binti Qais, beliau musyawarah menanya Rasulullah SAW ketika mau menikah dengan Abi Jaham atau Muawiyah. Faqala laha, maka Rasulullah SAW menjawab, amma Abu Jaham fala yada'ul 'asa an 'atiqihi, maka dia tidak pernah melepas tongkat dari dari bahunya. Apa maksudnya? Kinayah an kasratid darb. Sedikit-dikit mukul orang ini. Jelas dia. Makanya tongkat enggak pernah lepas, karena tongkat ini alat buat memukul. Dikit-dikit pang. Jelas itu ya. Wa gila awis safar. Ada juga gaul yang mengatakan bosnya sering berpergian orangnya.
Jelas itu ya, kasratus safar. Karena bawa tongkat terus. Nah. Ayo. Wa amma Muawiyah fas'aluq. Adapun Muawiyah fas'aluq apa? Ai faqirun la mala lahu. Dia orang fakir kesian, enggak punya harta. Naam, hakata. Naam, jadi wajib kita nyebutkan daripada ini. Karena hadis yang barusan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu alaihi. Wa'lam anna dzikral mustashar al-uyub laysa min al-ghibah al-muharramah. Wa'lam anna dzikral mustashar al-uyub laysa min al-ghibatil muharramah. Ketahuilah bahwasanya menyebutkan siapa al-mustashar, orang yang dimusyawarahin, orang yang dipintain pendapat tentang uyub, kekurangan orang yang itu zikrul mustashar ya. Mustashar orang yang kan ada ustusyira, ada mustashar namanya. Itu mustashar. Jadi kita menyebutkan daripada uyub mustashar yang orang menanyakan kepada kita tentang perihalnya. Kan kita sebutan uyubnya laisa minal ghibah al muharramah. Itu bukan daripada ghibah yang muharramah. Bal huwa min babin nasihat, tetapi itu cuma bab nasihat. Kama annahu laisa minal ghibati aidan ma idza kanatil ghibah fi fasiqin mutajahir. Sebagaimana juga bukan ghibah ketika kita menyebutkan tentang perihal orang yang fasik dan dia menampakkan daripada kefasikannya. Lakin bisyarat an taghtabahu bima fussiga bihi. Dia cuma menyebutkan fi ghaibatihi, maksudnya an taghtabahu, menyebutkan dia di ketika dia tidak ada dengan memang dia fasiknya karena apa? Wa an taqsida zajrahu bidzalika idza balagatahu. Dan tujuannya yaitu adalah memberikan pelajaran bagi dia apabila sudah sampai ini kabar kepada dia. Aywah. Jelas itu ya. 1, 2. Yang ketiga, wa ma idza kanat ala wajhi tadallum. Begitu juga ghibah itu tidak diharamkan, termasuk daripada ghibah yang diharamkan apabila dia menyebutkannya ala wajib tadallum. Pernah dia menyebutkan tentang dia dizalimi sama orang. Ka'an gula fulanun zalamani, fulan menzalimi saya. Jelas itu ya? Jelas itu? Nah, au yang keempat, au ala wajib tahdzir, atau untuk memperingati orang agar menjauh. Ka'an tagula, seperti dia mengatakan fulanun fa'ala kadza fala tashabhu. Si fulan mengerjakan seperti ini, maka jangan ditemenin. Au ala wajil isti'anah, atau untuk menolong. Ka antagula fulanun fa'ala kata fa'inni alaih. Ya, fulan memperbuat seperti ini, maka tolonglah saya. Au ala wajil istifta, atau atas wajah fatwa. Ka antagula fulanun fa'ala kata fa hal yajuzu lahu dzalika am la? Fulan mengerjakan ini, apakah dia boleh itu? Apakah enggak? Wa qad hasara ba'dhum ma la yu'addu ma tersebut ghibatan fi sittati asya. Sebagian daripada ulama menghasar daripada sesuatu yang tidak dianggap ghibah fi sittati asya, di dalam 6 perkara. Wa nadhamaha fi qaulih, dan mereka menazamkan di dalam ungkapan mereka al-gadhu laysa bi ghibatin fi sittatin. Ada 6 katanya. Mutadzallimin, tadi orang yang dizalimin. Muta'arrifin, mu'arrifin tadi. Siapa? Orang yang ustusyir fi khatib, pengen tahu dia. Wa muhadzirin, orang yang tadi zakara ala wajib tahdzir. Wa limudhirin fisqan, orang yang menampakkan daripada kefasikannya. Wa mustaftin ala wajib istifta tadi. Wa man talabal i'anata fi izalati munkarin, dan orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan daripada kemungkaran. Maka itu bukan daripada ghibah yang diharamkan. Wa qauluhu wa mu'arrif, kata beliau huwal mustashar, yang disebutkan di matan. Naam. Aiyah. Kenapa kok kita katakan harus dan wajib menyebutkan masawiyahu bisidqin badlan lin nasihatil wajibah? Karena kita mengulurkan bantuan atau menyebutkan daripada nasihat yang diwajibkan daripada syariat. Dan kata beliau wa yushtaratu dzikrul uyub al muta'alliqa bima hasalatil al-istisyarah min ajlih. Dan kita harus menyebutkan daripada aib yang berkaitan dengan apa yang orang bertanya.
Misalnya dalam pernikahan, ya udah yang berkaitan dengan nikah. Makanya faida stusyira fi nikahin zakar al-uyub al-muta'alliqa bihi, al-muta'alliq bin nikah, lal muta'alliq bil bai' masalan, jauh-jauh. Masalah di sini dia nyebutin yang lain. Apa kaitannya? Gak ada kaitan sama sekali. Kadang orang itu kayak gitu, merembet kemana gitu. Allahu Akbar. Ayo. Itu tadi apa? Itu orang kayak diajak musyawarah ya. Kalau dia sendiri gimana? Ditanya. Ente gimana? Ente mau menikah sama anak-anak? Ada kekurangan gitu? Tamam, misalnya itu. Qala al-Barizi. Maka Imam Barizi mengatakan, wa fil Bujairimi ya, qala al-Barizi, walau istusyira fi amri nafsi. Kalau ditanya tentang perihal dia sendiri, kepribadian dia sendiri. Fa in kana fihi ma yusbitul khiyar. Kalau seandainya di dalam dirinya ada yang yusbitul khiyar, fa in kana fihi ma yusbitul khiyar, wajib dzikruhu lizaujah. Wajib dia sebutkan kepada calon istri tersebut. Wa in kana fihi ma yugallilur raghbah fi wa la yusbitul khiyar kasu'il khuluq wasyuh ustahibba. Tapi kalau seandainya cuma mengurangi keinginan orang untuk menerimanya, tapi bukan daripada uyub yang musbit il khiyar. Misalnya apa? Su'il khuluq, akhlaknya kurang baik. Wasyuh, pelit. Ustahibba, sunnah hukumnya. Allah. Wa in kana fi syai'un minal ma'asi wajaba 'alaihi taubah fil hal wa satara nafsahu wa la yadhkuruhu. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan maksiat, wajib dia bertaubat sekarang juga, tutup dirinya dan tidak perlu disebutkan. Wa in istusyira fi wilayatin, ayo ini di dalam pernikahan ya. Nah, wa in istusyira fi wilayatin fa in 'alima min nafsi 'adam al-kifayah. Kalau seandainya diisyarah di dalam kewilayahan ya, mau jadi pemimpin ini, mau menjadi pemimpin itu dan sebagainya. Kalau dia tahu di dalam jiwanya, di dalam dirinya, kepribadiannya tersebut ada kifayah, ada kifayah ya, tidak mencukupi daripada syarat awil khiyanah misalnya. Wa anna nafsahu la tutawi'uhu ala tarkiha wajaba 'alaihi ayyubayyina dzalik. Naam. Wa anna nafsahu la tutawi'uhu ala tarkiha. Dan bahwasanya nafsunya tidak la tutawi'uhu ala tarkiha. La tutawi'uhu. Tidak mentaati dia dan tidak mengikuti dia ala tarkiha, ala tarkil khiyanah. Tarkil khiyanah. Jelas itu ya? Kalau saya jadi imamatul uzma dan lain sebagainya, nafsu saya bakalan menyuruh dan mendorong saya dengan kuat untuk melaksanakan daripada khianat. Maka kita wajib alaihi ayyubayyina dzalik. Wajib dia mentabiyan daripada itu, menjelaskan au yaqul, atau dia mengatakan lastu ahlan di wilayah. Saya tidak mempunyai keahlian dalam wilayah. Naam. Sudah. Wa wujubut tafsil ba'id, dan wajibnya mentafsilkan kenapa saya tidak ahli wilayah seperti ini. Maka kita bahwasanya ba'id kata beliau, tidak wajib. Wal aujah daf'u dzalika binahwi la asluhu lakum. Dan al aujah bagusnya dia menolak dengan ungkapan la asluhu lakum. Saya tidak pantas buat kalian. Ada orang seperti ini. Yang enggak pantas bilang pantas. Apalagi yang pantas. Maka dia lebih lagi dia goreng ya. Wadayyinatun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.